Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Di video kali ini gue akan share sama lo tentang bagaimana caranya mendapatkan cewek cantik walaupun lo nggak ganteng. Oke guys, hasil yang akan gue bicarakan ini udah gue diskusikan ya. Ini dari beberapa pengalaman gue, cerita-cerita juga dari teman-teman gue yang player ya, yang biasa dulunya gue ganti cewek tapi sekarang udah insaf guys. Jadi ini video ini hanya membantu aja bagaimana caranya supaya lu bisa mendapatkan atau dekat ya, minimal dekat dulu dengan cewek yang lu suka walaupun lu ini nggak ganteng atau lu biasa aja. Oke. Sebenarnya gini guys, yang pertama lu lakuin adalah ya lu harus bersyukur. Bersyukur alhamdulillah bahwa walaupun lu nggak ganteng, bahwa walaupun ya kita biasa-biasa aja tapi kita diberikan kesehatan gitu, kesehatan dan juga kenikmatan, apalagi sampai bisa nonton video ini guys. Berarti kan itu luar biasa, lo dikasih waktu ya kan, dikasih nikmat gitu loh. Coba lo bayangin kalau lo nggak nonton video ini, banyak orang-orang di luar sana di jalan yang harus kepanasan cari uang, atau kedinginan mencari uang, atau bahkan kehujanan, atau bahkan belum tidur hanya untuk mendapatkan rezeki buat makan kayak gitu. Jadi bersyukur dulu guys gitu. Ya alhamdulillah ya, istilahnya kita bersyukur dengan apapun yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada kita. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Nah, oke. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa ngedapetin cewek yang cantik? Kita bukan orang ganteng loh. Oke, sekarang gini guys. Lu pernah nggak lu kenal cewek cantik tapi lu nggak kayak lu nggak feeling gitu loh? Maksudnya nggak feeling apa ya? Lu nggak punya perasaan atau lu nggak klik gitu loh? You not crush on her. Kayak lu nggak naksir gitu sama dia. Nah itu sama kayak misalkan cewek juga, gue juga kayak gue dulu waktu gue teenager remaja gitu, gue suka banget sama bule gitu. Dan ketika gue mau deketin bule, gue awalnya cewek-cewek Indo ya, anggap yang mix gitu, campuran. Gue awalnya agak minder gitu karena gue pikir cewek bule jangan-jangan mereka sukanya sama yang bule juga. Ternyata nggak juga guys gitu. Pada umumnya bahkan kebanyakan cewek-cewek yang bule atau Indo mereka suka sama yang lokal gitu. Ada beberapa cewek yang kita sangka mereka akan suka juga sama yang bule atau sama yang apa, mereka nggak, mereka sukanya sama yang lokal, mereka suka sama orang Indonesia gitu. Dan kalau kenapa ditanya sama orang Indonesia, nah ini jawabannya guys. Ini jawaban yang udah gua alami sendiri dan gua observe ya, dan gua buktikan sendiri karena gua dulu kerja di kapal pesiar. Jadi gua berteman dengan bule-bule tentunya, dan gue suka turun ke negara-negara, masuk ke bermacam negara, dan gue tanya cewek-cewek di situ ya kan tentang orang Asia, khususnya orang Indonesia. Dan ini kabar baiknya buat lo. Jadi gini guys, waktu gua di kapal pesiar gitu kan, rute gua waktu itu Amerika Latin ya, jadi Amerika Serikat tentunya, dan juga negara-negara Amerika Latin seperti Mexico atau Meksiko, lalu Puerto Rico, ada lagi Saint Thomas, Saint Martin gitu, pokoknya Caribbean Island. Oke. Wait, gue sambil ngecas dulu guys, sorry. Oke. Sorry nih, ini baru sekali di video gua harus ngecas, tapi sorry guys. Sorry banget. Nah, jadi pengalaman gua ke berbagai negara tuh gua survei gitu loh. Jadi kalau misalkan di port tuh apa ya, pelabuhan. Misalkan kapal gua nih turun nih ke pelabuhan, itu selalu ada namanya Seamen's Club. Itu yang pada umumnya pelaut cari, itu adalah sebuah klub tempat nongkrong para pelaut. Jadi gitu. Jadi ada dekat pelabuhan tuh nggak jauh biasa ada Seamen's Club. Jadi kayak orang-orang yang habis berlayar di situ, kita nongkrong di klub itu gitu. Di situ ya ada minuman gitu ya, kadang ada live music atau ada music box gitu. Kita bisa chill out gitu. Kita bisa relax lah. Dan juga di situ terdapat cewek-cewek. Nah, cewek-cewek untuk ngobrol gitu. Jadi cewek-cewek yang kerja di bar itu, ataupun cewek-cewek yang memang nggak kerja di bar tapi mereka nongkrongnya di situ gitu. Jadi ATB, anak tongkrong bar. Iya, orang yang suka nongkrong di situ, cewek-cewek suka nongkrong di situ. Dan gua observe gitu karena gua otomatis gua seorang pelaut, otomatis gue juga mengikuti kebiasaan para pelaut-pelaut itu. Jadi ketika mereka
istirahat, turun nih, kita turun gitu loh. Karena udah bosen juga kan, di kapal juga ada bar gitu loh, ada klub segala macam. Tapi kan kita bosan karena kalau kita di laut kita pasti ke situ. Masa di laut di situ pas nyampe darat di situ juga. Jadi kita keluar. Nah, kita keluar tuh gue berkumpul sama bermacam-macam orang. Nah, ini pisah nih. Jadi gini guys, waktu gue di kapal pesiar itu gue bergaulnya sama bule-bule gitu, karena gue mau improve English gue gitu, dan juga gue pengen tahu culture aja sih, gue pengen tahu kebudayaan orang. Jadi pas gue gini, gue bergaul sama orang Indonesia ketika di dalam kapal. Maksudnya gini, ketika di dalam kapal ya udah gue ada perkumpulan orang Indonesia, ya kalau ada kegiatan orang Indonesia gue datang, atau malamnya kita suka makan Indomie atau makan apa gitu. Nah, siang ini gue bagi, gue harus bergaul sama orang-orang bule biar gue tahu kebudayaan mereka, kebiasaan mereka, dan gue bisa beradaptasi dengan mereka kayak gitu. Nah, oke, ini kita kembali lagi ketika gue ke Seamen's Club ya. Dan gue tanya guys, waktu gue ke Meksiko, gue tanya gitu, gue ngobrol sama cewek orang Latin di situ, ya kan. Dia bilang, where you from? Nah, ini dia ngeliat muka gue seperti antara orang Meksiko juga, orang Latin gitu ya, atau juga orang Philippines atau Vietnam, pokoknya Asia. Jadi dia menerka-nerka, where you from? Dia bilang gitu. Gue bilang, I from Indonesia. Wow, Indonesia, dia bilang gitu. Yes, why? Gue bilang gitu. I love it. Dia bilang, gue suka. Oh ya, yeah, thank you. Gue bilang, makasih. Why do you like Indonesian people? Kenapa lu suka orang Indonesia? Karena orang Indonesia itu, apapun yang dilakukan, dia memakai hati. Nah, ini guys, ini poinnya. Cewek bule itu bilang sama gue, dia suka orang Indonesia karena apapun yang dilakukan, dia memakai hati. Contoh, misalkan kita kasih, oh ya nih, minuman buat lo. Orang Indonesia kan sopannya, ini minuman buat lo. Tapi kalau bule nggak, kadang oke, this your drink. Mereka, this your drink. Kayak apapun yang lakukan, lu nggak pakai perasaan. Nah, ini kembali lagi ke bagaimana cara lu mendapatkan cewek cantik ya. Kalau walaupun lu bukan cowok yang ganteng, tapi lu bisa menyentuh perasaan dia. Ingat, ada satu lagu hits terkenal, dan itu benar banget, nggak bohong. Lagunya Ari Lasso, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milikmu selamanya. Kurang lebih kayak gitu lah. Itu benar. Jadi kalau lu udah sentuh hati tuh cewek, dia akan menjadi milik lu selamanya. Beneran. Bahkan nih guys, gua sering banget dengar cerita, dan gua nonton di TV itu, misalkan kisah seorang istri ya, yang dihianati atau suami atau dikasarin, padahal nih cowoknya biasa aja. Kenapa gitu? Gue juga bingung. Kok mau aja sih ceweknya cakep gitu, dapetin, mohon maaf, cowok yang gak cakep, udah gitu dikasarin lagi. Nah, jadi karena pada awalnya, ini kita bicara awal ya, bagaimana lu bisa mendekati dan lu bisa menggait cewek cantik walaupun lu nggak ganteng. Jadi mereka suka diperhatikan guys, disentuh perasaannya gitu loh. Ada nih kisah nyata, dulu almarhumah nyokap gua itu punya bos gitu loh, dan anaknya cantik. Akhirnya anaknya yang cantik itu dia jatuh cinta sama karyawan yang biasa aja gitu loh. Kenapa dia jatuh sama karyawan yang biasa aja? Notabene gitu loh, ini karyawan nggak ganteng, juga nggak punya posisi, tapi ini karyawan yang selalu care, selalu perhatikan dia, yaitu menyentuh perasaan dia. Jadi waktu itu katanya si anaknya bosnya nyokap gue ini kerja di bank ya, di mana di bank tersebut sangat tinggi tingkat persaingannya. Jadi mungkin ya, gue nggak tahu ya, entah sikut-sikutan, entah jangankan ngobrol sebagai teman gitu ya. Jadi individual, mungkin karena kompetitif tadi ya, orang saling berlomba-lomba gitu loh untuk mendapatkan posisi, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi ada satu cowok ini yang biasa aja guys. Tapi nih cowok ini care gitu ya, itu dia mau kemana mbak gitu, udah pulang, oh pulang kemana gitu, mau diantar atau mau bareng gitu. Dia kasih perhatian, dia sentuh, oh ya mbak, apa namanya, itu berat banget sih nih mbak, saya bantuin misalkan barangnya. Ya hal-hal kecil guys, lu harus sentuh dia ya, lu sentuh dia dari hal-hal kecil gitu loh. Ya mungkin lu bisa membawakan sesuatu yang dia suka ya kan, nggak harus mahal. Misalkan cewek cantik, dia pasti suka pakai aksesoris apapun, itu nggak harus mahal guys gitu, entah itu buat penjepit rambut, tapi lu sentuh hati dia gitu loh. Lu berikan rasa care lu ya kan. Lu bilang jangan
pulang malam-malam dong. Nggak, gue tuh mau jemput lu bukannya gue mau disebut gimana, gue cuman nggak pengen lu kenapa-napa. Jadi lu kasih alasan yang jelas, alasan yang menyentuh hati dia. Bukan karena lu pengen jemput dia, lu pengen nganterin dia pulang dan lu bangga, enggak. Karena gue peduli sama lu, gue nggak mau lu kenapa-napa. Yang pasti gue pengen lu aman, gitu. Ya kan, ketika hujan, lu apa namanya? Ya kalau lu ada waktu, lu nawarkan sesuatu, anggap lu nggak punya duit tapi lu bisa chat dia, gue hujan nih, gue mampir deh ke kantor lu mau nitip apa nih yang bisa gue beliin gitu loh, kebetulan gue lagi bawa payung, jadi lu nggak harus keluar dari tempat kerja lu, nanti lu sakit. Hal kayak gitu guys, cewek tuh suka, gila nih cowok peduli banget ya gitu, demi gue nggak kehujanan dia mau ngebeliin makan siang gue, kayak gitu. Dan juga kayak misalkan cowok nih paling males ya umumnya nganter cewek itu ke salon. Nah ini lu bisa masuk dari situ. Oh ya, lu kan termasuk, lu jangan pernah nyebut kalau dia cantik atau gimana, nanti takutnya lu modus. Lu bilang, oh ya lu kan kayaknya kalau gue lihat nih kalau dari penampilan lu suka banget ngerawat tubuh ya. Nah kalau misalkan lu mau ke salon tuh, lu hubungin gue aja gitu. Sekalian ya, gue juga kalau pas lagi libur gue suka jalan-jalan kok, nggak apa-apa. Jadi itu cewek tersentuh gitu. Maksudnya ini ada cowok yang ngerti banget loh tentang dia. Karena gini guys, ya jarang juga cowok ganteng ya yang mau nganterin tuh cewek ke salon ogah gitu loh. Jadi pokoknya jarang banget gini loh. Lu harus menjadi cowok ya yang mau nemenin dia ke salon dan mau nemenin dia berbelanja. Udah minimal dua itu gitu. Jadi lu tunjukin ya, walaupun lu nggak ganteng tapi lu ini mendukung kecantikan dia gitu loh. Lu bisa pastikan kalau lu bersama gua, lu akan semakin cantik nih gitu. Belum tentu kalau lu sama cowok yang ganteng, lu bisa tetap cantik. Karena ya mungkin cowok ganteng itu malas untuk nganterin dia ke salon, malas untuk kayak hujan bela-belain buat beli makanan lu, atau bela-belain buat nganter sesuatu, kerjaan lu mungkin yang paket yang harus lu kirim kayak gitu. Jadi buat dia merasa kalau lu memperlakukan dia itu spesial gitu. Ya. Lu memperlakukan dia tetap seperti seorang putri. Dan jika lu berhasil memperlakukan dia seperti seorang putri ya, dan dia sangat yakin akan hal itu, dia merasa hal itu, dan dia akan menganggap lu sebagai seorang kesatria ya. Jadi walaupun lu nggak ganteng, tapi dia akan menganggap lu sebagai seorang kesatria karena apapun apa yang telah lu lakukan buat dia. Apapun yang udah lu lakukan buat dia, bagi dia itu sangat berarti. Dan ingat, suatu hal yang berarti itu nggak harus sesuatu yang besar tapi sesuatu hal yang kecil, namun rutin, terus dan terus. Ya, dari kecil lama-lama menjadi bukit. Nah, dari kecil step by step itu yang membuat tangga itu menjadi sesuatu yang levelnya itu naik ya. Maksudnya gini, kalau lu kecil tapi lu rutin continue, itu akan menjadi sebuah fundamental, sebuah apa sih namanya, kalau bagian itu pondasi yang bagus ke depannya. Dia akan mengenang lo ya, karena lu rutin nih. Ketika lu nggak ada aja, dia akan merasa tuh kehilangan. Aduh, biasanya ada lo nih yang pagi-pagi udah bangun nungguin di depan rumah gue yang nganterin gue kerja. Duh, hujan nih, biasanya kalau hujan-hujan gini udah ada yang nganterin gue makan nih, atau ada yang mau nawarin gue untuk nganterin barang atau paket kayak gitu guys. Jadi lu nggak harus norak, tapi perlakukan dia seperti seorang putri. Oke guys, ini video dari gua tentang bagaimana caranya mendekati cewek walaupun lu nggak ganteng. Ya tapi ingat, kalau lu udah dapet itu cewek, ya lu jangan mainin, lu jangan sia-siain, kasihan, dosa, ya apalagi sampai berzina, jangan. Ya ini hanya video untuk membantu lu bagaimana lu mendekati cewek tersebut, ya, atau bahkan ta'aruf. Dan gue doain kalau nanti lu udah ngedapetin cewek yang lu suka, semoga nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, bahagia selamanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke guys, kalau begitu sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.